Coba bayangin ya, kalau hutan bisa update status, mungkin captionnya kayak gini. Butuh healing, capek, lihat hewan-hewanku diburu mulu. Itu sedihnya nyata loh, karena banyak satwa asli Indonesia sekarang hidupnya udah kayak tokoh utama drama tragedi terancam punah, diburu, dan diusir dari rumahnya sendiri. Padahal, mereka ini bukan cuma hiasan alam, mereka penjaga keseimbangan bumi. Yuk kita kenalan sama 10 hewan keren yang sekarang jadi prioritas perlindungan di Indonesia. Kita mulai dari harimau Sumatera. Si belang ini memang ganteng, gagah, dan pemalu, tapi jangan salah. Dia adalah predator puncak di hutan Sumatera. Sayangnya, jumlahnya di alam sekarang tinggal sekitar 400 ekor. Hutan yang jadi rumahnya berubah jadi kebun, jalan, atau tambang. Belum lagi perburuan liar buat diambil kulit atau bagian tubuhnya. Harimau ini dilindungi, karena kalau dia punah, rantai makanan bisa berantakan kayak kabel charger di tas kamu. Lanjut ke tetangga sekampungnya, gajah Sumatera. Yap, badannya besar, kupingnya lebar, tapi hatinya halus. Gajah ini hidup di hutan-hutan Sumatera, dari Aceh sampai Lampung. Tapi lahan makin sempit, dan konflik sama manusia makin sering. Banyak yang bilang gajah mengganggu kebun. Padahal mereka duluan yang diganggu. Gajah ini punya peran penting, sebar benih dan bentuk jalur alami di hutan. Jadi, kalau gajah punah, banyak tanaman juga ikut hilang. Sekarang kita ke ujung barat Pulau Jawa. Ada badak Jawa, ini hewan super langka. Kayak harta karun hidup, jumlahnya diperkirakan cuma tinggal 80 ekor, dan semuanya hidup di satu tempat saja. Mereka cuma ada di Taman Nasional Ujung Kulon, saking langkanya. Lihat satu aja udah kayak menang lotre. Mereka dilindungi karena habitatnya sempit banget. Dan populasi sekecil itu rentan banget kena penyakit atau bencana. Dan sekarang, dari darat kita terbang ke langit Pulau Jawa, ketemu elang Jawa. Banyak yang bilang, dia mirip lambang negara kita, Garuda. Tapi sayang 1000 sayang, hidupnya jauh dari megah. Populasinya di alam udah kurang dari 300 ekor. Dan makin sulit berkembang karena hutan tempat bersarangnya ditebang. Elang ini bukan cuma cantik loh, tapi juga simbol kekuatan dan kebebasan. Lanjut ke orangutan Sumatera, primata pintar yang katanya sepupu jauh kita. Mereka bisa pakai alat, ngerti emosi, dan punya struktur keluarga yang kuat. Tapi rumah mereka makin rusak karena perkebunan, tambang, dan kebakaran hutan. Banyak juga anak orangutan yang dipisahkan dari induknya untuk dijual ilegal. Padahal, mereka salah satu makhluk paling cerdas di hutan. Kasihan kan? Masa sepupu sendiri nggak dijaga? Dari hutan kita nyebur ke pantai, ketemu penyu belimbing. Ukurannya gede banget, bisa sampai 2 meter panjangnya. Penyu ini suka bertelur di pantai-pantai selatan, seperti di Papua dan Maluku. Tapi banyak telurnya dicuri, atau gagal menetas karena pantai tercemar, atau berubah fungsi. Penyu belimbing dilindungi karena punya peran penting di laut. Mereka bantu kontrol populasi ubur-ubur dan jaga keseimbangan laut. Selanjutnya ada yang lucu dan imut. Kukang namanya. Mukanya polos, matanya besar kayak habis begadang, geraknya lambat. Tapi jangan salah, mereka punya bisa di kelenjar lengannya. Kukang hidup di hutan-hutan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Banyak yang pengen pelihara karena lucu, padahal giginya sering dicabut biar nggak gigit. Ini penyiksaan, bukan perawatan. Kukang bukan peliharaan. Mereka makhluk liar yang harusnya bebas di alam. Dari imut kita ke garang, ada anoa, kerbau mini khas Sulawesi. Bentuknya kayak sapi versi hemat, tapi tanduknya sangar dan gagah. Anoa hidup di hutan pegunungan Sulawesi dan punya peran penting menjaga vegetasi hutan. Tapi mereka sering diburu buat daging dan tanduknya. Sekarang jumlahnya makin menurun, dan mereka udah masuk daftar merah IUCN kalau terus diburu. Kita bisa kehilangan kerbau liar satu-satunya. Masuk ke laut lagi, ketemu dugong, si duyung laut yang kalem dan gemar makan lamun. Mereka banyak ditemui di perairan dangkal seperti di pesisir Kalimantan dan Papua. Mitos bilang, dugong ini inspirasi legenda Putri Duyung. Tapi kehidupan mereka jauh dari dongeng. Banyak yang mati terjerat jaring atau kehilangan makanannya karena reklamasi dan pencemaran laut. Dugong ini mamalia laut pemalu yang cuma bisa hidup di lingkungan yang tenang dan bersih. Kalau laut rusak, dugong juga ikut hilang. Sekarang statusnya dilindungi total di Indonesia. Terakhir, kita ke burung cerewet tapi cerdas. Kakatua jambul kuning. Mereka banyak ditemukan di Pulau Seram dan sekitarnya. Saking pintarnya, mereka bisa tiru suara manusia. Tapi justru itu yang bikin banyak orang pengen pelihara. Mereka ditangkap liar, dijual, dan dipisahkan dari koloninya. Padahal mereka hewan sosial yang butuh hidup berkelompok. Kalau terus ditangkap, mereka bisa stres dan gak mau berkembang biak. Sekarang jumlahnya di alam makin sedikit,
dan mereka dilindungi oleh hukum Indonesia dan konvensi internasional. Tapi tetap aja masih banyak penyelundupan. Nah, itu dia 10 hewan luar biasa yang sekarang sedang berjuang bertahan hidup. Mereka bukan cuma bagian dari alam, tapi juga dari identitas kita sebagai bangsa yang kaya biodiversitas. Kalau kita jaga mereka, kita juga ikut jaga masa depan bumi ini. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat, karena bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan buat anak cucu. Yuk, bantu mereka tetap ada. Jangan jadi generasi yang cuma bisa bilang, dulu ada, tapi sekarang tinggal cerita. Kita masih punya waktu buat berubah dan mulai peduli. Mulai dari tidak membeli satwa liar, mulai dari tidak merusak hutan, tidak buang sampah ke laut, dan ikut dukung konservasi. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Alam Indonesia luar biasa. Yuk kita rawat bareng-bareng, biar bisa dinikmati bukan cuma oleh kita, tapi juga generasi selanjutnya.